Di episode sebelumnya, cairan putih yang mengalir dari lubang di ruas bambu itu memasuki tulang-tulang si Hao yang hancur, membantu tulang-tulang itu menyatu dan sembuh, bertransformasi dan menjadi lebih kuat. Cairan putih berkilau dari bambu ilahi penangkal kejahatan diserap oleh pecahan tulang, menyatu dengan sumsum tulang emas, melepaskan aura kehidupan yang menakjubkan. Aura kehidupan yang luar biasa dipelihara, tumbuh, dan kemudian menguat. Ini adalah jenis transformasi yang menakjubkan. Sementara itu, kilat di langit sangat aneh, seolah-olah itu adalah pancaran medan magnet bumi, berwarna cemerlang dan melengkung. Kilat itu turun deras di sini, memancar keluar, luar biasa dan dalam berbagai penampilan. Itu juga menjadi semakin kuat. Ini adalah sinyal bahaya yang sangat menakutkan. Benar-benar menakutkan, kekuatannya luar biasa. Setiap kali serangan menghantam tubuh si Hao, akan selalu ada lubang berdarah yang terhubung dari depan ke belakang, menghasilkan banyak darah. Si Hao, tanpa diragukan lagi, dalam bahaya serius. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara, gagak, dari waktu ke waktu, hancur oleh petir. Kalau bukan karena cairan bambu yang mengisi kembali tubuhnya, dia pasti sudah terkutuk sampai tubuhnya hancur berkeping-keping, hancur tak dapat dikenali lagi. Petir yang dahsyat dan guntur yang dahsyat, setiap kali menutupi langit, akan menyilaukan, seolah-olah semua jenis matahari berwarna cemerlang meledak, melampaui masa lalu. Sungguh tak terbayangkan. Hukuman surgawi semacam ini tidak memberi harapan bagi yang lain. Ingin menghapus keberadaan seseorang sepenuhnya, jelas bukan sesuatu yang dapat ditolak oleh dewa surgawi. Pemandangan mengerikan di langit dan bumi yang tidak teratur muncul, seolah-olah surga sedang marah dan ingin menghancurkan semua hal. Si Hao telah lama terbangun dari kondisi pemahaman daunnya. Ia menahan rasa sakit yang hebat, setiap inci tubuhnya hancur. Darah mengucur keluar, banyak lukanya berupa retakan besar yang terhubung dari satu sisi ke sisi lainnya, tubuhnya hampir hancur. Sungguh menyakitkan. Bahkan seseorang dengan tekad sekuat dia merasakan segalanya di depan matanya menjadi gelap, hampir pingsan di sini. Kilatan petir lain turun, menusuk tubuhnya, tak mungkin dihalangi. Bahkan setelah ia menggunakan semua jenis teknik berharga, melakukan perlawanan terkuat, itu masih belum cukup, petir itu masih akan membunuhnya. Dunia ini kejam. Saat ini, dia seperti ditelantarkan oleh dunia, dan akan segera dimusnahkan. Petir yang menyambar memiliki kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Apakah itu semua karena ia memahami Dao, sehingga ia ingin membangun metode yang berbeda? Berdasarkan apa yang tercatat dalam teks tulang, terlepas dari apakah itu masa lalu atau masa depan, semua variabel yang dapat memengaruhi keseimbangan dunia pasti akan mengalami kesengsaraan surgawi dan dijatuhi hukuman surgawi. Beberapa hal ini sudah dapat dilihat dari gangguan petir ketika para kultivator luar biasa hendak menerobos, meledakkan orang-orang tersebut. Ini karena dunia merasa takut, sehingga memberikan penghakiman. Sekarang, si Hao telah meraba pintu masuk ke jalan kultivasi yang lain, jadi jelas itu lebih parah. Apa? Si Hao mengeluarkan erangan teredam, karena kilatan petir merah turun, menghancurkan bahunya. Tulang belikatnya retak, lalu terlepas, sumsum tulang emas bocor keluar. Ini bukan rasa sakit yang biasa. Seolah-olah dia ditemani oleh jejak kematian, dan semakin dekat. Jika ini terus berlanjut, maka si Hao pasti akan mati. Suara hua-hua terdengar, bambu dewa penangkal kejahatan yang seputih salju bergoyang. Daun bambu putih bersih bersinar, daun-daun berdesir, suaranya jernih seolah-olah sungai kecil mengalir lewat. Energi kacau dan semua jenis cahaya warna-warni yang membawa keberuntungan ada di mana-mana. Ia juga menahan petir, karena kesengsaraan petir turun dari surga, bambu juga berada dalam jangkauan serangannya. Namun, bambu kuno yang tebal dari kendi air ini jelas sering disambar petir, memiliki ketahanan terhadap listrik. Setidaknya, si Hao pernah melihatnya tersambar petir saat pertama kali melihatnya. Sekarang, dengan kemampuannya menahan petir, itu sangat membantu si Hao. Kalau tidak, dia pasti sudah hancur. Petir itu ganas, turun tanpa henti, beruntun demi beruntun. Semua jenis warna cemerlang melonjak, seolah-olah badai geomagnetisme sedang mendatangkan malapetaka. Meskipun menyilaukan, itu benar-benar merusak. Dada si Hao terkoyak, tulang dadanya patah satu persatu, pemandangan yang benar-benar mengerikan.
Saat ini, dia tengah menghadapi cobaan terberat dalam hidupnya, tubuh dan jiwanya bisa saja hilang kapan saja. Akhirnya, bambu seputih salju itu tidak dapat menahan petir lagi, karena dunia ini kejam. Petir mengubah lintasannya, menyambar dari segala arah, tidak hanya dari atas. Cahaya yang menyala-nyala dan darah merah terang bersemi pada saat yang sama. Daging sihau hangus menghitam dan layu, tulang-tulangnya hancur, sumsum tulang emasnya bahkan hampir mengering. Cairan bambu suci itu sesekali tersambar petir, bahkan terciprat keluar. Anehnya, cairan ini tidak menguap, mencerminkan sifat-sifat sucinya yang kuat. Justru karena cairan berkilau inilah sihau mampu bertahan hidup. Ia dikelilingi oleh kekuatan hidup yang melimpah, dan hanya karena itulah ia mampu bertahan. Aku harus berubah, aku tidak boleh mati. Meskipun sihau dihantam sampai tubuhnya hampir kering, tekadnya tetap kuat, masih tetap berpikiran jernih. Dia menggunakan teknik berharga Kaisar Petir untuk menyalurkan petir, lalu metode Kunpeng untuk melemahkannya, menggunakan kemampuan ilahi reinkarnasi untuk memengaruhi waktu, menetralkan busur listrik yang mengerikan. Semua jenis metode yang berbeda digunakan. Akan tetapi, ia terus-menerus diselimuti bayang-bayang kematian. Petir menyambar tulang-tulangnya, menusuk dagingnya. Suara zizi terus-menerus terdengar, busur listrik berkeliaran di dalam tubuhnya. Jenis suara itu sangat menusuk telinga, juga sangat menakutkan. Listrik melepaskan semua jenis suara di dalam tubuhnya, membakar daging dan tulangnya hingga hitam. Energi kematian meningkat, kekuatan hidup memudar. Siksaan itu sulit ditanggung, sulit dibayangkan. Ia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Sihau memeriksa perutnya. Satu lorong surgawi itu terkonsentrasi bersama, berubah menjadi titik ekstrim, lalu meletus. Energi kematian dan energi kehidupan hidup berdampingan, energi yin dan yang berputar-putar. Ia sangat tergerak hatinya. Ia mencoba mengarahkan energi saripati kehidupan bambu suci ke dalam tubuhnya, pada saat yang sama membiarkan petir menyambarnya dengan ganas, menghasilkan energi kematian. Semua itu diserap ke dalam perutnya. Dia mengambil risiko. Satu kesalahan saja, dagingnya akan hancur. Ini hanyalah kesengsaraan kilat, hukuman surgawi yang tak terbayangkan. Dia mengambil inisiatif untuk mengarahkannya, menggunakannya untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Tindakan ini praktis bunuh diri. Hong. Pertentangan antara hidup dan mati, yin dan yang, dua energi itu berputar-putar, membentuk cakram di perutnya. Pada akhirnya, diagram yin yang terbentuk, perwujudan Dao. Petir menyambar tanpa henti. Seluruh tubuh sihau terpelintir, banyak tulangnya hancur. Dia mengarahkan petir ke dalam tubuhnya, menggabungkannya ke dalam diagram yin-yang. Sihau ingin menantang surga, menetralkan petir, mengubah energi kematian menjadi kehidupan, membalikkan kehidupan dan kematian. Cahaya yang menyala-nyala meletus, suara-suara yang mengguncang dunia terdengar terus-menerus. Kilatan demi kilatan cahaya berkumpul sepenuhnya ke arah perut sihau. Orang bisa melihat garis pemisah antara energi hidup dan mati yang akhirnya terbentuk oleh kilatan cahaya itu. Petir itu membentuk lengkungan anggun, memasuki wilayah yin dan yang secara terpisah. Energi yin dan yang dapat dibalik di sini, energi kematian dan kesempatan hidup berdampingan, mampu berubah wujud menjadi satu sama lain, melebur ke sisi yang lain. Ia mulai melahap petir itu, mengubahnya di sini. Tubuhnya dan bagian-bagian lainnya menjadi lorong, yang mengarahkan petir itu ke dalam tubuhnya, dan mengalami perubahan yang menakjubkan di sini. Sebuah cakram kehidupan dan kematian bersinar dalam tubuhnya, tampak cemerlang dan gemilang. Benar-benar berhasil? Mata sihau berkedip-kedip. Namun, itu tetap berbahaya. Ini baru pengalaman awal, masih jauh dari bayangan kematian. Sebaliknya, situasinya menjadi lebih suram, karena saat ini, satu kesalahan saja akan membuat dagingnya meledak. Benar saja, yin dan yang kehilangan keseimbangan. Ini adalah kekuatan langit dan bumi, benar-benar kejam, jadi tidak mungkin bisa dikendalikan dan dieksploitasi secara luas oleh yang lain. Garis pemisah yang dibentuk oleh petir pun putus. Pada saat itu, perut sihau robek, diagram yin yang Dao hampir meledak. Ini sangat menakutkan. Begitu area itu meledak, satu-satunya jalan surgawi milik sihau mungkin juga hancur, dan kemudian seluruh keberadaannya akan lumpuh setengah. Dia dengan cepat menekan dan menetralkan kekuatan ini, lalu menggunakan dagingnya untuk menahan pancaran petir yang tak berujung.
Dia menghadapi kesengsaraan surgawi sekali lagi, menderita kerusakan serius. Dia tidak punya pilihan lain selain bertahan. Si Hao sudah tidak punya pilihan lain. Baru saja, dia mengambil langkah berani, mengambil tindakan tegas dari surga, memanfaatkan kesengsaraan petir, memanfaatkan hukuman surgawi untuk menyempurnakan dirinya. Jelas itu sangat beresiko, seolah-olah dia telah membuat surga murka dan kini menginginkannya mati. Si Hao mengerahkan seluruh tenaganya, tubuhnya segera penuh lubang, hancur berkeping-keping. Beberapa potongan tulang yang terlontar jatuh ke dalam kolam, tetapi dia masih bertahan. Dia tidak boleh menyerah. Selama dia masih punya udara, masih hidup di dunia ini, maka dia akan bertahan sampai akhir. Dao keseimbangan yin yang tadi pasti tidak akan berhasil, dan melawan dengan paksa seperti ini sekarang juga tidak akan bertahan lama. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Lorong surgawi tunggal itu membesar, melindunginya, tetapi tak lama kemudian, lorong itu dihantam oleh cahaya petir hingga runtuh. Kemudian, lorong itu ditundukkan, cara ini masih belum cukup. Ia teringat kembali pada Willow Deity, bagaimana ia tenggelam dalam sambaran petir yang tak henti-hentinya, diledakkan hingga hangus hitam, hanya tersisa setengah batang pohon. Pada saat itu, teknik Willow Deity meledak secara ekstrim. Apakah aku akan berakhir seperti Dewa Willow, tubuhku hancur berkeping-keping? Si Hao merasa getir. Saat ini, dia tidak memiliki akar, jadi dia mungkin langsung mati. Ini tidak akan berhasil. Bagaimana aku bisa melewati kesengsaraan ini? Si Hao merasa tidak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun. Esensi spiritualnya melemah, tekadnya goyah. Ia merasa tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Aku harus berhasil. Pada akhirnya, matanya memancarkan cahaya ilahi, benar-benar tak tertahankan. Dia mengeluarkan raungan marah, suara yang dilepaskannya meredam gemuruh guntur. Ia merasa seperti selalu berada dalam posisi bertahan, percaya bahwa tidak mungkin ia bisa melewati petir ini, selalu ingin menghindarinya, menetralisirnya, dan akibatnya, ia kehilangan pola pikir untuk terus maju. Tidak ada petir yang tidak bisa diatasi. Petir juga bisa dikalahkan. Dia berteriak, memperkuat keyakinannya. Pada akhirnya, dia menjadi gila, sikapnya yang melemah segera meledak, seolah-olah dia kembali ke kondisi puncaknya. Vitalitasnya bergema, mencapai kondisi yang paling kuat. Si Hao benar-benar fokus pada satu hal, ia harus mengalahkan hukuman surgawi ini. Ia tidak akan menanggungnya secara pasif, sekarang memandang kesengsaraan petir ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Sama seperti saat dia mengolah energi abadi dulu, saat dia melewati kesengsaraan surgawi, dia membawa hati kemenangan, merasa bisa menang. Saat ini, dia masih seperti ini. Ketika menghadapi kesengsaraan petir yang mengerikan dan tak terukur ini, dia mulai menguatkan tekadnya. Karena ini diciptakan untuk makhluk hidup, maka situasi ini pasti bisa diatasi. Meskipun tubuh si Hao hancur berkeping-keping, tekadnya masih sangat kuat. Darah mulai mengalir deras di dalam tubuhnya yang kering lagi. Seseorang dapat melihat samar-samar sebuah simbol yang bersinar terang, terjalin dengan daging dan tulang hitam yang hangus, meningkatkan kekuatan hidupnya. Ada juga jenis darah yang menjadi cemerlang. Ini adalah darah makhluk tertinggi yang mengalir, juga penampakan simbol makhluk tertinggi bawaan tipe ketiga. Saat vitalitasnya meningkat drastis, kekuatan yang ditunjukkan saat ia bertindak juga meningkat. Darah itu membawa sejenis kekuatan misterius, seolah-olah dapat memungkinkan seseorang menembus kepompong dan muncul sebagai kupu-kupu. Meskipun itu hanya efektif untuk waktu yang sangat singkat, ini jelas menantang surga. Itulah sebabnya perubahan auranya bukan lagi sekadar masalah mental, tubuhnya yang compang-camping juga mengalami beberapa perubahan nyata, langsung menjadi lebih kuat, melampaui norma. Energi vitalnya dan hal-hal lainnya benar-benar melampaui keadaan normalnya. Si Hao menahan pancaran petir itu, terlebih lagi mengarahkannya ke dalam tubuhnya yang hancur. Dia menggunakan metode palu tulang, menempa ulang tulang-tulang, memadatkan tubuhnya. Potongan-potongan tulang yang berterbangan semuanya terbang kembali, bergetar bersama si Hao, mengeluarkan suara aneh. Pada akhirnya, ketika tulang-tulangnya yang hancur telah disatukan kembali, cahaya petir menutupi tubuhnya dan beresonansi di sana. Metode palu tulang. Itu benar-benar pengalaman yang kejam. Potongan-potongan tulang semuanya hancur, dan kemudian diberi makan oleh bambu ilahi penangkal kejahatan, yang pulih di sini.
Ini adalah proses yang menyakitkan, seolah-olah dia bernapas di neraka. Tulang-tulangnya hancur, lalu direkonstruksi. Sumsum tulang emas bergoyang-goyang, merekonstruksi tulang-tulang suci. Cahaya warna-warni keemasan terbang dalam 10.000 garis, cahaya keberuntungan dilepaskan dalam untaian tak berujung, sangat suci. Meskipun tempat ini sangat menakutkan, cahaya petir menyerang, cahaya berdarah memercik, daging terkoyak, ada kekuatan hidup yang melimpah yang menebus kekurangan tubuhnya juga. Guntur dan kilat, kau tak lebih dari api biasa untuk memurnikan tubuhku. Si Hao meraung, melawannya dengan kuat. Akhirnya, tubuh Si Hao yang compang-camping terus pulih, kecepatannya lebih cepat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya petir, menggunakan petir untuk memurnikan tubuhnya. Si Hao dikelilingi oleh petir. Ia menarik napas dalam-dalam, tanpa diduga langsung melahap hamparan petir yang terkonsentrasi. Ia mengarahkan semuanya ke tulang-tulang di sekujur tubuhnya, menggunakan metode palu tulang untuk memurnikannya. Dia bertahan, kini melihat fajar baru. Akhirnya, sumsum tulangnya mulai berubah dari emas menjadi merah, penuh dengan kekuatan hidup yang kaya, tulang-tulangnya berangsur-angsur menjadi putih berkilau juga. Tulang-tulangnya kemudian mengalami banyak revisi, semua retakan menutup, mulai pulih. Selain itu, ada partikel yang terlepas, tereliminasi dari tubuhnya. Pada akhirnya, cairan yang dikeluarkan oleh bambu dewa penangkal kejahatan tidak dapat memuaskan Si Hao lagi. Dia mengeluarkan pedang abadi-abadi, membuka lubang kecil lain pada ruas bambu yang paling tebal. Cairan mengalir turun, menyatu dengan daging Si Hao, membentuk tubuhnya. Konstitusi Si Hao menjadi lebih kuat, tulang-tulangnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, petirnya melemah, dan kesengsaraan petir akan segera menghilang. Dia membuka mulutnya, mulai menelan listrik dengan panik, tidak ingin melepaskannya sedikit pun. Itu karena dia kemudian menemukan bahwa pancaran listrik yang merusak itu membawa gumpalan kekuatan hidup yang mencengangkan, sangat menantang surga. Itu menunjukkan efeknya dengan bambu ilahi penangkal kejahatan, efeknya menjadi lebih hebat lagi. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, cahaya petir itu telah menghilang, tempat ini menjadi damai sekali lagi. Tempat ini sangat sunyi, kolam suci berwarna putih bersih hampir mengering. Si Hao berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak sama sekali. Suatu contoh hukuman surgawi, kesengsaraan petir yang tak tertandingi, berakhir begitu saja. Kulitnya beregenerasi, seputih salju seperti batu giok. Karena nutrisi bambu dewa penangkal kejahatan, kulitnya menjadi lebih berkilau dan lembab, disertai gelombang aura suci. Keuntungan terbesar tentu saja adalah transformasi yang terjadi pada tulangnya. Ia seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompong, peningkatan taraf hidupnya. Kekuatan tubuhnya meningkat pesat, dan meskipun ia tidak sepenuhnya belajar untuk menjadi pemurni tubuh, ia bahkan lebih kuat. Si Hao duduk di sana dengan tenang sambil memikirkan pengalamannya. Dia cukup terharu, kali ini dia hampir mati. Baru saja, itu terlalu berbahaya, semua tulang di tubuhnya meledak. Ia belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti ini, kehendak langit sulit dipahami, hukuman kilat sulit ditolak, namun pada akhirnya ia berhasil melewatinya. Si Hao berdiri. Ia ditemani oleh kekuatan vital yang berkembang, merasakan semacam perasaan kehidupan baru. Ia merasa seperti memiliki kulit bayi, serta vitalitas yang luar biasa. Sebenarnya itu adalah jenis aura. Si Hao tercengang. Dia benar-benar berbeda, ini bukan kesalahpahaman. Seolah-olah tubuhnya mengalami reinkarnasi, terlahir kembali di sini. Aura awal dari semua kehidupan, kekuatan vital yang paling berharga. Sebab, ketika semua hal pertama kali lahir, mereka disertai dengan kekuatan vital kehidupan yang paling mendasar. Selama ini terkumpul, maka akan sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Sebagai contoh, banyak kultivator menyambut cahaya warna-warni matahari terbit, mengumpulkan untaian pertama cahaya pagi, menyerap kecemerlangan warna-warni untuk mengolah dao, melalui ini mencapai umur panjang, justru karena alasan ini. Ketika makhluk hidup pertama kali lahir, pertama kali datang ke dunia ini, mereka memiliki semua jenis kekuatan rahasia bawaan. Saat mereka tumbuh di dunia manusia, kekuatan rahasia itu akan berangsur-angsur hilang hingga menghilang sepenuhnya. Sementara itu, Si Hao saat ini memiliki kekuatan hidup baru yang kaya, semurni bayi yang baru lahir. Baginya, ini sangat berharga. Si Hao berdiri di kolam, merentangkan anggota tubuhnya, mengacungkan tinjunya, menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar.
Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan ilahi, namun sudah seperti ini. Ratusan kilatan petir menyambar tubuhnya, petir menyambarnya, lalu sari bambu ilahi penangkal kejahatan merasuki tubuhnya. Konstitusi Si Hao diperkuat hingga tingkat yang mengejutkan, jika dia melepaskan tinjunya sekarang, itu sudah cukup untuk langsung membunuh Dewa Surgawi. Tubuhku sekarang memiliki jenis aura khusus, jenis kekuatan yang sulit dipahami, namun benar-benar ada. Dua garis cahaya melesat keluar dari mata Si Hao. Ia memeriksa tubuhnya sendiri, merasakan aura semacam ini dari setiap bagian tubuhnya. Aura itu menyatu dengannya, kekuatan yang murni dan suci. Awalnya, dia hanya mengira kulitnya telah terlahir kembali, dan itulah sebabnya ada aura dunia lain ini. Namun, sekarang, ini adalah kemurnian sejati, daging, tulang, dan sumsumnya sekarang penuh dengan energi murni yang melampaui dunia manusia. Si Hao sejenak tidak dapat memahami kegunaannya. Ia ingin mencoba dan menggerakkannya, tetapi ia menemukan bahwa benda itu seperti tubuhnya, bagian dari dirinya, yang tidak dapat dipisahkan. Aura misterius, mungkinkah ini kekuatan sial yang tidak dapat dilawan? Si Hao tiba-tiba mengerti dengan cepat, sampai pada kesimpulan seperti ini. Mereka yang berada di seberang sana sudah pernah datang ke tempat ini sebelumnya, alasan mereka mencari bambu ilahi penangkal kejahatan kemungkinan besar justru untuk menemukan kekuatan rahasia semacam ini, atau mungkin dapat dikatakan bahwa mereka mencari khasiat obat dari bambu ilahi tersebut. Sekarang, sepertinya tidak banyak kegunaannya, tetapi Si Hao jelas tidak meremehkannya. Dia merasa bahwa di masa depan, itu mungkin akan menunjukkan efek yang luar biasa. Setelah menjalani baptisan bambu dewa penangkal kejahatan, dagingnya seharusnya sudah sedikit berbeda. Saat menghadapi berbagai jenis kekuatan kutukan, dia mungkin memiliki kekebalan terhadapnya, dan langsung menolaknya. Si Hao mengeluarkan sebuah kuali giok, mulai mengumpulkan sisa cairan di kolam. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kendi giok, langsung mengisinya dengan cairan putih yang keluar dari lubang bambu ilahi penangkal kejahatan. Cairan harum ini tak ternilai harganya, setetes saja dapat membuat mata orang lain menjadi merah, bahan yang sangat berharga untuk memurnikan obat. Sementara itu, baru saja Si Hao benar-benar menghabiskan setengah kolam cairan suci ini, berendam di dalamnya, benar-benar membuat rambut seseorang berdiri karena marah. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan mulai menghujani orang yang tidak berguna ini dengan kutukan. Bambu kuno itu bergoyang maju mundur, berakar di gunung, seputih salju dan berkilauan. Si Hao merasa bingung. Setelah bertahun-tahun berlalu, mungkinkah bambu ini masih belum mengembangkan spiritualitas? Ini tidak masuk akal. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, tidak lagi berhenti, malah berjalan ke kejauhan. Dia ingin memetik buah Yellow Springs. Itulah tujuannya kali ini. Bukit-bukit menjulang dan runtuh di tempat yang jauh dari tempat bambu suci itu berada. Kabut putih tampak samar-samar, seolah-olah itu adalah tanah air orang abadi. Nama gundukan abadi masih agak cocok untuk tempat ini. Buah mata air kuning itu kedengarannya menakutkan, seolah-olah tumbuh di samping mata air kuning di dunia bawah. Namun, Si Hao tidak benar-benar merasakan aura suram dalam perjalanannya ke sini. Sebaliknya, jalan ini mengalirkan energi abadi, airnya memiliki cahaya ilahi, penuh keberuntungan dan kedamaian, sama sekali berbeda dari apa yang ia bayangkan. Dia melihat sungai kecil di jalan menuju ke sana, cahaya keemasannya lembut, membuatnya sangat tersentuh. Apakah ini mata air kuning? Si Hao mengikutinya, karena menurut apa yang dikatakan Tetua Agung, buah mata air kuning ini tepatnya berada di ujung sungai, hanya di tempat inilah ia bisa matang, menghasilkan buah penuh. Aura ilahi semakin pekat. Dalam keadaan linglung, ia merasa seolah-olah telah tiba di masa ketika langit dan bumi pertama kali terbuka. Esensi spiritual ada di mana-mana, setiap helai rumput, setiap pohon, bahkan bebatuan gunung biasa pun tampak membawa spiritualitas. Ada beberapa tanaman yang memancarkan cahaya warna-warni yang membawa keberuntungan. Ada beberapa gundukan yang berputar-putar dengan warna-warna cemerlang. Hal ini terutama terjadi di depan, di mana sejumlah besar api membumbung. Area itu adalah yang paling terang. Ketika seseorang melihat lebih dekat, itu bukanlah api, melainkan cahaya, tetapi karena api itu sangat tebal, jika seseorang tidak melihat lebih dekat, akan tampak seperti api yang berkobar. Aura yang sangat kuat. Si Hao menghela napas dengan takjub, merasa bahwa pasti ada sesuatu yang menakjubkan di sana,
mungkin buah abadi dan hal-hal lainnya, pasti keberuntungan alam yang mengguncang dunia. Dia merasa sulit untuk tenang di dalam hati, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di dunia luar, beberapa jenius kuat berkumpul di depan gerbang gunung, hanya saja, mereka tidak bisa masuk ke dalam, terhenti di luar oleh dinding alam, tidak bisa melewatinya. Baru saja, mereka semua merasakan sesuatu yang istimewa terjadi di dalam, guntur surgawi bergemuruh, hukuman ilahi tak berujung, energi yang kuat dapat dirasakan bahkan melalui dinding alam. Apakah seseorang sedang menghadapi kesengsaraan batin? Itulah pikiran pertama yang muncul di benak mereka. Siapa yang masuk? Huang adalah satu-satunya. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, orang itu memang lebih kuat dari mereka, mengandalkan dirinya sendiri untuk membantai jalan masuknya. Huang, apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Apakah dia yang mendatangkan malapetaka surgawi? Seorang jenius dari Akademi Suci berkata. Orang-orang di sini terdiam, merasa bahwa ini pasti dilakukan oleh Si Hao, hanya saja, mereka tidak mau mengatakannya. Itu karena para elit dari kedua akademi tidak begitu bersahabat dengan Si Hao. Kekacauan yang hebat, kurasa ini pasti disebabkan oleh Huang, kan? Seorang wanita cantik berpakaian putih berjalan dengan anggun, tubuhnya anggun dan indah, cantik seperti peri. Dia tersenyum tipis saat berkata, bukankah kalian semua sudah lama datang? Kenapa kalian semua berhenti di sini, tidak masuk, malah membiarkan Huang mendahului kalian? Dia menatap Wang Xi, dengan sengaja memprovokasinya. Dia memperlihatkan ekspresi terkejut, lalu mengubahnya menjadi senyum tipis, tampak seperti sedang tertawa. Wajah Wang Xi tetap tenang, hanya saja, cahaya ilahi bersinar di dalam pupil matanya yang indah, menunjukkan bahwa hatinya tidak begitu jernih. Dia menatap Putri Yao Yu, tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Boom! Tepat pada saat ini, suara keras terdengar di dalam gerbang gunung, membuat semua ekspresi para jenius berubah. Apa yang sedang dilakukan Huang sekarang, sebenarnya menimbulkan keresahan besar sekali lagi. Mereka benar-benar ingin tahu, karena mereka takut dia memanfaatkan semua peluang sendirian. Mereka yang ada di sini merasa iri dan cemburu. Mari bergandengan tangan, kita harus cepat masuk. Salah satu dari mereka angkat bicara. Mereka yang berhasil masuk ke sini semuanya adalah para jenius di antara para jenius, para ahli muda terbaik. Namun sekarang, mereka hanya bisa bergandengan tangan, mengesampingkan prasangka apapun, atau mereka tidak bisa masuk sama sekali. Pada saat ini, terlepas dari apakah mereka bersedia atau tidak, mereka harus mengakui bahwa Huang cukup kuat untuk membuat orang lain tak berdaya. Dia mampu masuk sendirian. Di kedalaman Gunung Abadi, Si Hao berjalan mendekat. Dia melihat sebuah jembatan batu yang agak kuno dan tua, hampir runtuh sepenuhnya karena erosi angin, strukturnya compang-camping. Jembatan ini berada di atas sungai emas. Si Hao menyusuri jembatan ini hingga ke tepi sungai, karena ia menemukan bahwa nyala api yang cemerlang itu berada tepat di sebuah lembah pegunungan di depan. Pada akhirnya, jembatan batu itu runtuh begitu dia tiba di seberang sungai, jatuh ke sungai emas, menimbulkan cipratan hebat. Suaranya cukup keras, mengejutkan Si Hao. Kita mesti memahami bahwa sungai ini tidak begitu lebar, tidak begitu dalam. Bagaimana bisa menimbulkan gangguan seperti itu? Seolah-olah kekuatan ilahi yang tak berujung beriak keluar, dan itulah sebabnya gelombang amarah melanda langit. Si Hao berbalik dan menatapnya, tetapi dia tidak berhenti di sini. Dia bergegas maju, tiba di jurang yang dikelilingi bukit-bukit, melihat pemandangan sebenarnya. Ini, matanya membelalak kaget, tubuhnya bergetar hebat, gelombang besar bergolak di dalam dirinya, tak mampu tenang. Awalnya ia mengira itu adalah buah abadi atau benda lainnya, bahkan mungkin obat umur panjang, tetapi pada akhirnya, ternyata itu sama sekali berbeda dari apa yang ia bayangkan. Tempat ini luar biasa damai, nyala api cahaya itu terbentuk dari cahaya warna-warni yang terkumpul. Tetapi itu jelas bukan pemandangan tak beraturan yang dihasilkan oleh tanaman obat dari langit dan bumi, melainkan mayat. Di lembah itu, 5 atau 6 mayat bersebelahan, semuanya besar sekali, memenuhi jurang. Beberapa dari mereka seperti raksasa bintang, beberapa seperti binatang pemakan bintang, semuanya aneh, beberapa dari mereka seperti manusia. Beberapa dari mereka membusuk, beberapa mengering, tetapi ada satu ciri umum, yaitu mereka suci dan damai. Meskipun mereka adalah mayat, tidak ada sedikit pun aura suram atau menyeramkan.
Bahkan yang membusuk pun kini menghasilkan hujan cahaya, tanpa mengeluarkan bau busuk, yang ada di dekatnya merasakan gelombang kekuatan murni darinya. Ini seharusnya bukan mayat abadi, kan? Si Hao sangat terkejut, karena selain ini, apakah ada hal lain yang masuk akal? Kalau tidak, mengapa masih ada cahaya terang bahkan setelah mereka meninggal? Kita harus ingat bahwa ini mungkin juga makhluk asing yang abadi, mayat mereka ada di sini. Si Hao tergerak. Dia ingin memeriksanya dengan saksama, tetapi gelombang kekuatan menyebar ke area ini, membentuk nyala api cahaya, penghalang cahaya yang menutupi jurang, sepenuhnya mencegahnya masuk. Si Hao ingin mencoba dan menerobos masuk dengan paksa, menggunakan harta karun rahasia untuk menguji berbagai hal. Tetapi pada akhirnya, begitu dilepaskan dan bersentuhan dengan penghalang cahaya itu, harta karun itu meledak, hancur menjadi tembaga dan baja yang hancur. Itu terkikis oleh kekuatan suci, hancur berkeping-keping. Artefak ajaib itu setingkat Dewa Surgawi, membuktikan bahwa jika Dewa Surgawi menyerbu langsung, mereka kemungkinan akan menghadapi hasil yang sama. Meskipun si Hao luar biasa, jauh melampaui Dewa-Dewi Surgawi lainnya, individu terkuat di alam kultivasinya saat ini dari masa lalu hingga sekarang, ekspresinya tetap berubah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerang secara langsung. Kemudian, dia pergi, dengan sangat tegas, tidak ingin tergoda. Sekalipun dia tahu mayat-mayat itu mungkin menyimpan harta karun yang besar, artefak peninggalan para penganut tahu, jika dia tidak bisa mendapatkan semuanya dan harus mengorbankan nyawanya juga, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Di ujung sungai emas itu, cahaya keberuntungan muncul. Ada 3 tanaman di sana, tak satu pun yang besar, tingginya hanya sekitar orang dewasa. Mereka seperti pohon tetapi bukan pohon, seperti bunga tetapi bukan bunga. Setiap tangkainya tampak seperti terbuat dari emas, cahayanya cemerlang, mengalir dengan hujan cahaya keemasan yang menenangkan. Salah satunya memiliki buah, buah ini seperti buah plum, ukurannya juga sama. Hanya saja, buahnya berwarna keemasan, cemerlang, dan berkilau. Ini buah mata air kuning? Si Hao tercengang. Segalanya berjalan lancar tanpa diduga, dia langsung tiba, tanpa menemui kendala apapun dalam perjalanannya ke sini. Buah emas itu luar biasa cemerlang, bentuknya seperti buah plum, tetapi saat ini, mereka cemerlang bagaikan matahari kecil, memancarkan cahaya yang menyala-nyala, sangat menyilaukan. Aroma harumnya tercium, membuat pikiran dan jiwa seseorang teralihkan, merasakan dorongan untuk mabuk karena aroma seperti ini. Jika ada orang biasa di sini, godaan buah ini akan berakibat fatal. Tangan si Hao menyentuh dahan emas itu, hendak mengambil buah emas itu. Hujan cahaya yang cemerlang telah menyebar ke lengannya. Tiba-tiba, hawa dingin yang ekstrim langsung membuat kulitnya menegang, bulu-bulu halusnya berdiri tegak. Dia segera mundur, dan semua jenis simbol muncul di lengannya, menghasilkan layar cahaya. Awalnya tempat ini damai, suci, sangat terpencil, wangi harum tercium di mana-mana, segalanya indah, tetapi pada saat ini, si Hao mendeteksi adanya bahaya yang mengerikan. Seolah-olah ia sedang berada di negeri mimpi, tiba-tiba seekor ular berbisa mendekat, membuka mulutnya, menampakkan taring-taringnya yang tajam dan berbisa, hendak melahapnya, menyeretnya turun dari surga ke neraka, mengubah mimpi itu menjadi mimpi buruk. Kecepatan si Hao memang dahsyat, tetapi masih ada serpihan cahaya keemasan yang merobek kekosongan, menyerbu lengannya, dan langsung mencabik-cabik tubuhnya. Zeng! Suara benturan logam itu membuat gendang telinga terasa sangat sakit. Pertemuan yang sangat singkat itu malah mengakibatkan tabrakan yang berbahaya. Beberapa serangga emas yang sangat jahat mulai mengunyah tubuh si Hao. Berbenturan dengan simbol-simbol itu, percikan api beterbangan ke segala arah. Layar cahaya simbol yang terbentuk dari teknik-teknik berharga itu benar-benar dikunyah oleh mereka, perlahan-lahan hancur, sangat menakutkan. Teknik mana yang sekarang digunakan si Hao yang tidak mengguncang dunia? Meskipun semua simbol telah digigit, hal ini masih memperlambat mereka. Si Hao menyingkir, mendukung perjalanan surgawinya, berdiri 10 sang jauhnya, dengan hati-hati memeriksa situasi. Ada 4 serangga, semuanya sepanjang setengah kaki, seluruhnya berwarna kuning. Saat mereka tidak bergerak, mereka tampak sama seperti cabang-cabang tanaman buah mata air kuning. Mereka sangat mirip, dan tadi, tidak ada aura kehidupan, hanya meletus dengan energi ganas saat ada aktivitas. Saat dia meninggalkan pohon obat buah mata air kuning,
Keempat serangga itu mengembangkan sayap transparan mereka, memperlihatkan gigi seputih salju seperti taring ular berbisa, suara sisi dilepaskan. Mereka terlalu cepat, sayap transparan mereka mampu membelah kekosongan dengan mudah. Mereka melesat maju, langsung melepaskan semburan kabut cahaya keemasan ke arah Sihau. Jenis kabut ini menggerogoti ruang. Sementara itu, gigi mereka bahkan lebih tajam, mengeluarkan suara kaa-kaa, mampu menggigit tulang-tulang dewa-dewi surgawi, sampai-sampai dapat melukai tubuh para master sekte. Keempat serangga itu memiliki cara yang berbeda untuk menyerang. Mereka berubah menjadi 4 garis cahaya, menyerang dari atas dan bawah, dalam sekejap sudah menyerangnya beberapa ratus kali. Ekspresi Sihau berubah. Serangga-serangga ini sangat ganas. Semua jenis teknik berharga muncul, setiap kali mereka menggigit, kekosongan akan selalu hancur, bahkan membuat satu-satunya jalan surgawinya mulai terdistorsi. Ia yakin jika dewa-dewi surgawi lainnya datang ke sini, mereka tidak akan mampu menghentikan satupun serangga ini, tetapi malah akan langsung dibunuh tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Tentu saja, makhluk-makhluk dari tempat-tempat yang luar biasa itu sendiri luar biasa, kuat dan ganas. Mereka jelas hanya beberapa serangga. Tentu saja, jika ada orang yang lebih berpengetahuan di sini, mereka tidak akan berpikir seperti ini. Ini adalah serangga mata air kuning yang legendaris, yang biasanya lahir di tanah 9 dunia bawah, salah satu dari 10 serangga besar sejak zaman kuno. Hal semacam ini punya potensi pertumbuhan tak terbatas, mampu menjadi serangga abadi. Serangga-serangga ini tidak lahir di tempat yang menakutkan, tetapi muncul di dekat pengobatan ilahi, sehingga mereka dapat dianggap sebagai spesies yang berbeda. Meskipun ada mayat di sini, mereka semua adalah mayat abadi, yang memiliki aura kehidupan yang baik. Itulah sebabnya serangga-serangga ini juga sedikit berbeda, jika mereka tetap berada di pohon obat tanpa bergerak, akan ada aura suci di sekitar mereka. 4 garis emas melesat lagi. Mereka menjerit dengan suara melengking, sulit dibayangkan bahwa ini berasal dari 4 serangga, lebih seperti tangisan dan lolongan roh jahat, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Ketika Sihau mengambil tindakan, cabang-cabang pohon willow berterbangan satu demi satu. Mereka terbentuk dari teks-teks tulang, menjadi perwujudan keteraturan, saling terkait untuk membunuh keempat serangga ini. Serangga Yellow Springs mengepakkan sayapnya, beresonansi dengan ruang di sini, membuat kekosongan runtuh. Sebuah bola cahaya ilahi meletus di sini, ledakan dahsyat terdengar. Ini adalah kekuatan ilahi yang melonjak, ruang itu musnah, sangat mengerikan dan menakutkan. Jika ada orang lain di sini yang tidak mengenali serangga mata air kuning, mereka pasti akan tercengang dan sulit mempercayainya. Mereka jelas hanya beberapa serangga, tetapi mereka sangat mendominasi. Cabang-cabang emas ketertiban melesat, dengan cepat menjulur keluar, terus-menerus berbenturan dengan serangga-serangga itu. Keempat serangga itu menjerit, aura keberuntungan sebelumnya sepenuhnya tersapu bersih, sekarang membawa aura neraka saat mereka terus-menerus menyerang dengan mematikan. Hong! Rantai tatanan ilahi dari teknik hebat Dewa Willow memukul seekor serangga hingga terbang. Dengan suara peutong, serangga itu mendarat di sungai emas itu, menghasilkan gelombang besar. Kabut cahaya melonjak. 3 lainnya berteriak, sayap mereka berkibar-kibar, kini menjadi lebih ganas. Boom! Sihau menunjukkan teknik kunpeng. Saat ia membentuk jejak, burung-burung dewa muncul satu demi satu, mencabik-cabik kehampaan, dan melemparkan diri mereka dengan ganas ke arah ketiga serangga itu. Hal ini membuat ketiga serangga itu menjadi panik. Setelah beberapa teknik berharga diperlihatkan, Sihau menemukan bahwa sebenarnya teknik kunpenglah yang paling cocok untuk menekan serangga mata air kuning. Benar saja, ada jenis penekan spesies bawaan yang dimiliki burung terhadap serangga. Serangga-serangga itu mengeluarkan cahaya terang, lalu tubuh mereka membesar. Akhirnya, mereka semua membuka mulut, tanpa diduga melepaskan helaian sutra putih seperti laba-laba, mencoba mengikat Sihau. Mereka membuat jaring, mengelilingi burung dewa kunpeng yang muncul di kehampaan, terlebih lagi mencoba memurnikan Sihau. Suara serangga melengking terus-menerus terdengar. Peng! Sihau mencengkeram jaring itu dengan satu gerakan, mencabiknya dengan ganas, tetapi menemukan bahwa jaring itu sangat kuat, sulit dirobek. Dia berteriak keras, mencabiknya, tetapi hanya 2 helai yang putus. Kilatan demi kilatan petir saling bersambung. Dia menunjukkan teknik kaisar petir, menghantam 3 serangga itu dengan ganas.
Selain itu, teknik Kunpeng terus-menerus ditampilkan. Setelah burung-burung Dewa Kunpeng ditekan satu demi satu, dia menyerah pada mereka, terus mengaduk teks-teks tulang lainnya untuk menyerang 3 serangga mata air kuning. Si Hao benar-benar terkejut. Dia sudah melakukan banyak hal dalam pertempuran melawan ketiga serangga ini, tetapi mereka masih belum terbunuh. Tentu saja, jika orang lain tahu tentang ini, mereka pasti akan menghirup udara dingin, merasakan gelombang hawa dingin. Kemunculan satu saja serangga ini akan menghasilkan hasil yang menghancurkan. Selama mereka bisa tumbuh dewasa, mereka akan melahap makhluk hidup, mengunyah daging dan jiwa, mustahil untuk bertahan secara efektif. Hanya serangga ini saja sudah cukup untuk menyapu bersih para ahli tingkat Dewa Surgawi, tak terhentikan. Tiba-tiba, tak jauh dari sana, di dalam sungai emas itu, seberkas cahaya emas melesat keluar, menyergap Si Hao, menyerang perutnya. Itu adalah serangga yang sebelumnya telah diterbangkan Si Hao. Tatapan mata Si Hao menjadi dingin. Dia dengan cepat menyempitkan lorong surgawi ke perutnya, membiarkan serangga itu menyerbu. Kemudian, dia tiba-tiba membuat lorong surgawi itu meledak. Saat dia memahami Dao, dia sebelumnya menemukan bahwa ledakan titik ekstrim akan melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan, cukup untuk merobek semua penghalang. Benar saja, begitu serangga ini menyerbu, ia langsung berhadapan dengan ledakan titik ekstrim. Energi Yin yang bertabrakan, energi kehidupan dan kematian meledak terpisah, menempatkan serangga itu tepat di tengah pusaran badai. Serangga ini hancur berkeping-keping, darah dan daging berceceran keluar. Ini adalah serangga Yellow Springs pertama yang terbunuh. Hal ini menimbulkan gelombang kepanikan, membuat 3 serangga lainnya sangat waspada. Mereka segera memulihkan ketenangan mereka, melepaskan teriakan melengking, sangat jahat saat mereka menyerbu Si Hao bersama-sama. Mereka menggunakan jaring mereka sebagai pertahanan untuk menghentikan teknik berharga Si Hao, mencoba menerobos dengan kekuatan fisik, menyerang ke depan, ingin menancap kuat di tubuh Si Hao. Di tengah alis Si Hao, sebuah pedang abadi melesat keluar, membesar dengan cepat, menusuk tepat ke serangga yang menyerbu dahinya, dan langsung mengirisnya menjadi 2. Ini adalah pedang abadi-abadi, kekuatannya tak terhentikan. Paling tidak, Si Hao masih belum melihat sesuatu yang lebih tajam darinya, lebih kokoh darinya. Sebelumnya dia memindahkan pedang ini ke area itu, sekarang menggunakannya dengan sempurna untuk menghadapi serangga ini, langsung membunuhnya. 2 serangga mata air kuning lainnya merasa ngeri. Ketika mereka melihat 2 rekan mereka terbunuh satu persatu, salah satu dari mereka merasa ragu-ragu, serangannya mulai melambat. Yang satunya melesat lurus ke depan, menyerang jantung Si Hao, berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung datang. Sementara itu, pedang abadi-abadi yang baru saja menebas seekor serangga, masih mengacung-acungkannya karena takut akan pulih. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Peng! Kedua tangan Si Hao menyatu, bergerak cepat bagai kilat, mencengkeram serangga ini dengan mantap dan tepat. Suara kiang-kiang terdengar, percikan api beterbangan ke segala arah. Serangga ini berteriak, dengan panik menggali daging Si Hao. Serangga ini sangat kuat, jenis serangga ini awalnya hidup di dunia bawah, jenis makhluk yang paling menakutkan. Telapak tangan Si Hao meneteskan darah, suara gesi-gesi terdengar. Itu adalah suara gesekan serangga dengan tulangnya, pemandangan yang mengerikan. Ketika serangga yang satu lagi melihat ini, ia pun terkejut dan segera menyerbu, juga ingin masuk ke tubuh Si Hao dan membunuhnya dengan racun. Setelah terdengar suara pelan, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Si Hao membalikkan telapak tangannya, lalu genangan lumpur jatuh. Tepatnya serangga itu yang masuk ke telapak tangannya, dihancurkan olehnya. Baru saja, saat serangga itu merasuki dagingnya, ia terhenti di tulang-tulangnya, tak dapat bergerak, dan hancur berkeping-keping hingga menjadi pasta berdarah. Belum lama ini, Si Hao menggunakan bambu ilahi penangkal kejahatan untuk membersihkan tubuhnya, memurnikan semua tulangnya. Material tulangnya sekarang menjadi sangat keras hingga tingkat yang tak terbayangkan. Jika bukan karena ini, mungkin benar-benar ada sesuatu yang tak terduga yang terjadi. Terlebih lagi, racun ekstrim yang dibawa oleh serangga mata air kuning juga tidak efektif melawannya. Bambu ilahi penangkal kejahatan dapat menghilangkan segala jenis hal aneh dan jahat, termasuk kutukan, racun mayat, dan hal lainnya, serta memiliki efek yang menakjubkan. Telapak tangan Si Hao juga terluka, kulitnya tertusuk, darah mengalir keluar, membawa cahaya yang berkilau dan cemerlang. Pada akhirnya,
Ketika aroma seperti ini tercium sedikit, serangga terakhir mulai bergetar. Aura bambu dewa penangkal kejahatan. Ia mulai panik. Xiao segera bertindak, meraihnya, memegangnya di depan matanya. Dia memeriksanya dengan saksama, ini adalah sejenis serangga dewa. Aku penasaran apakah Kaisar Kupu-Kupu bisa memerintah serangga ini setelah ia bangun. Xiao merasa ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, ia tidak membiarkannya begitu saja. Ia meremasnya dengan kuat hingga tubuhnya melengkung. Tubuhnya mengeluarkan suara gasi-gasi, lalu akhirnya hancur. Dia bahkan lebih lagi mengangkat pedang abadi-abadi, menebasnya, mengiris-irisnya menjadi potongan-potongan, mencacahnya menjadi pasta berdarah untuk mencegahnya pulih. Tempat ini akhirnya menjadi tenang kembali. Xiao dengan hati-hati memeriksa tempat ini, sekarang yakin bahwa tidak ada lagi serangga mata air kuning, hanya 3 tanaman seperti pisang emas yang tersisa. Tanaman-tanaman itu berkilau dan cemerlang, hujan cahaya berputar-putar di sekeliling mereka. Tanaman pertama tidak berbuah, hanya batang, yang jelas dimakan oleh kumbang mata air kuning. Tangkai kedua memiliki 3 buah, tangkai ketiga memiliki 5 buah, semuanya bersinar terang dengan cahaya keemasan, sangat mempesona. Aromanya dapat membuat pikiran seseorang menjadi tenang dan damai. Xiao dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia mengambil buah emas. Setelah memeriksanya, ia kemudian bersiap untuk memakannya. Apakah ini berhubungan dengan mata air kuning? Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena takjub. Buah ini terlalu suci, membuat pikirannya rileks, menjadi benar-benar mabuk karenanya. Hampir mustahil untuk mengaitkannya dengan sesuatu yang negatif. Energi keberuntungan melonjak, cahaya warna-warni bersinar cemerlang. Ini jelas merupakan hal yang sempurna, tidak memiliki hubungan apapun dengan dunia bawah, mata air kuning, dan hal-hal lainnya. Secara komparatif, di sana jauh lebih damai dibanding di mana bambu ilahi penangkal kejahatan berada, dan tidak ada sesuatu pun yang sangat berbahaya yang terjadi. Xiao menjadi tenang, mulai memakan buah ini. Begitu buah itu masuk ke mulutnya, aroma manis memasuki setiap inci dagingnya, aroma itu membumbung ke langit begitu kulitnya terkoyak. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aroma manis yang eksotis, memancarkan aroma yang luar biasa. Terlebih lagi, helai demi helai cahaya ilahi meletus, berputar-putar di dalam dagingnya. Kemudian, semuanya terkonsentrasi ke ruang di antara alisnya. Pada saat itu, Xiao terkejut. Untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin, menyatu di kedalaman tulang depannya, berkumpul menuju lautan kesadarannya. Roh primordialnya diperkuat. Dia segera memperlihatkan metode tempering pikiran, dia jelas tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Buah mata air kuning memiliki efek yang menakjubkan pada roh primordialnya, mampu merangsang kekuatan spiritual, yang memungkinkannya tumbuh. Seseorang dapat melihat sosok kecil yang cemerlang muncul di depan ruang di depan alisnya, duduk di sana. Sosok itu melantunkan kitab suci dari mulutnya, menopang tubuhnya, dan menjadi lebih kuat. Sosok kecil ini tidak terlalu besar. Sosok itu duduk di depan tulang depannya, penampilannya berwibawa, tampak identik dengan Xiao, tetapi jauh lebih hikmat dan ilahi daripada dirinya. Ia bagaikan dewa purba yang kacau balau, juga bagaikan dewa abadi sejati, tenang dan tak tergoyahkan. Kitab suci dilantunkan dari mulutnya, untaian demi untaian cahaya dilepaskan, energi kacau juga menyertainya. Lalu, 3 untai energi abadi berputar-putar, melilit tubuh sosok kecil seukuran kepalan tangan itu, membuatnya tampak semakin bermartabat dan tak dapat diganggu-gugat. Xiao memasuki suatu kondisi yang menakjubkan. Metode tempering pikiran diperlihatkan, beroperasi dengan sendirinya, menempa roh primordialnya, membimbing kekuatan buah mata air kuning untuk memurnikan kekuatan spiritualnya. Kitab suci itu misterius, mulai dari catatan primordial sejati hingga 6 reinkarnasi Dao dan hal-hal lainnya, mereka bergerak satu demi satu, terus muncul. Kemudian mereka perlahan membentuk karakter, semuanya terukir di tubuh sosok kecil itu. Ini adalah jenis perubahan ajaib. Xiao merasa seperti sedang memahami, membenamkan dirinya dalam Dao. Semua jenis misteri mendalam mengalir melewati pikirannya, menembus lebih dalam, pemahamannya sekarang bahkan lebih mendalam dari sebelumnya. Banyak hal yang dia pikir telah dia pahami, kini dia temukan bahwa dia sebenarnya bisa melangkah lebih jauh.
Saat ini, roh primordialnya sedang berevolusi, membuat pemahamannya maju, keterampilan Dao-nya lebih maju. Sebenarnya bisa seperti ini. Ini adalah jenis keberuntungan alami yang tak terbayangkan. Itu hanya satu buah mata air kuning, namun itu memperkuat roh primordial Si Hao, yang menghasilkan transformasi yang mengejutkan. Sosok kecil setinggi kepalan tangan itu melayang di kehampaan, duduk di depan tulang depan Si Hao. Roh primordialnya meninggalkan tubuh, memahami penalaran dan hukum alam di langit dan bumi ini. Pada saat itu, metode penempaan pikiran tiba-tiba berhenti, hanya sosok kecil itu yang melantunkan mantra berdasarkan instingnya sendiri, memperoleh misteri mendalam dari surga. Si Hao tidak bergerak sama sekali, hanya roh primordial yang berubah menjadi sosok kecil setinggi kepalan tangan yang duduk di sana. Kenyataannya, ini justru dia, yang saat ini melantunkan semua jenis kitab suci. Cahaya ilahi berkelap-kelip. Ia memasuki kondisi aneh dan tak terlukiskan, seolah-olah ia mengalami reinkarnasi, menjalani kelahiran kembali di masa lampau. Dirinya yang lain saat ini tengah berjalan dari ilusi, akan segera hidup di dunia ini. Berbagai makna penting dari catatan primordial sejati muncul, menjadi sangat jelas. Di masa lalu, dia mempelajarinya dengan saksama, dan hanya ketika alam kultivasinya menjadi lebih mendalam, dia dapat memahaminya. Namun, saat ini, semuanya terhubung, menyatu, menjadi lebih mendalam dan dalam daripada apa yang awalnya dia pikirkan. Dulu, dia pikir dia sudah menguasainya, tapi sekarang, sepertinya dia masih kurang, jauh dari kata menguasai. Baru sekarang dia benar-benar memahami kitab suci ini, benar-benar memahaminya. Catatan primordial sejati bukanlah teknik yang berharga, juga bukan seni surgawi, melainkan metode paling sederhana dan kuno di dunia ini, prinsip-prinsip primordial. Ketika seseorang memahaminya, seseorang akan semakin dekat dengan hakikat alam semesta. Ia menyederhanakan semua yang rumit, tak menyisakan misteri mendalam yang tersembunyi, menjadikan rahasia surga menjadi hal yang umum. Mengubah yang rumit menjadi sederhana, jalan besar menjadi tidak rumit. Ini bukan masalah melihat makna atau alasan, tetapi lebih pada pemahaman sejati pada tataran kehidupan itu sendiri, bukan apa yang disebut pemahaman harfiah. Saat pemahamannya semakin mendalam, Si Hao tiba-tiba melihat cahaya, seolah-olah kepalanya diurapi dengan kebijaksanaan yang sempurna, semuanya menjadi sejelas itu. Ketika dia berbalik untuk melihat semua yang telah dipelajarinya sejauh ini, semuanya tampak sedikit berbeda. Kitab suci yang paling berharga, hal-hal yang paling berharga selalu ada di sampingku, hanya saja aku belum sepenuhnya memahami semuanya. Pikirannya memperoleh wawasan baru. Mungkin dia bukan satu-satunya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami makna sejati dari catatan primordial sejati. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk melihat dunia, memahami misteri surga yang mendalam dalam cahaya yang berbeda dari sebelumnya. Ubah yang busuk menjadi ajaib. Dulu, Si Hao pernah sedikit memahami, tetapi dibandingkan dengan apa yang dia pahami sekarang, itu sangat dangkal. Sekarang, dia benar-benar mengerti apa yang disebut mengubah yang membusuk menjadi ajaib, bahkan teks tulang yang paling sederhana pun mampu menghasilkan kemampuan-kemampuan ilahi yang misterius. Teknik-teknik berharga biasa juga mengalami hari ketika mereka berkembang dengan cemerlang. Tidak ada simbol yang tidak berguna, tidak ada teknik berharga yang lemah, hanya saja hari ketika mereka benar-benar memukau belum tiba. Pada akhirnya, hanya ada individu yang tidak cukup kuat. Tentu saja, jika kemampuan ilahi cukup kuat, titik awalnya mungkin sedikit lebih tinggi. Metode primordial sejati tidak menolak teknik kunpeng, metode kaisar petir, dan berbagai kemampuan ketuhanan tak tertandingi lainnya. Metode ini hanya akan membuat metode Dao ini semakin kuat, mendukungnya dengan makna sejati yang paling sederhana dan primitif. Aku akan menjadi kuat. Si Hao merasa bahwa saat ini, dia tengah tergerak, memperoleh pemahaman yang mendalam, seakan-akan dia terbangun dari mimpi besar, dan segera memahaminya. Sebelumnya dia sombong dan congkak, merasa bahwa dirinya sudah menjadi salah satu orang paling berkuasa dari dulu sampai sekarang di alam dewa surgawi. Baru sekarang dia mengerti bahwa dulu dia terlalu sombong. Baru sekarang dia mendapatkan pemahaman yang sebenarnya, merasa seperti dia adalah salah satu dari sedikit orang paling kuat dari masa lalu hingga sekarang. Terlebih lagi, ia percaya bahwa ada orang lain yang memahami jenis makna sejati ini. Meskipun tidak melalui catatan primordial sejati, hal itu mungkin dilakukan melalui metode lain juga.
Hari ketika mereka akan mencapai pencerahan ini akan tiba suatu hari nanti. Bagi Si Hao, catatan primordial sejati bukanlah teks kanonik yang tiada tara, hanya sekumpulan kitab suci yang paling bermanfaat, yang menggugah kedalaman pikirannya, sehingga memungkinkannya memperoleh pencerahan. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Setelah memakan buah mata air kuning, saat roh primordialnya tumbuh lebih kuat, mulai melantunkan kitab suci, dia tiba-tiba memahami catatan yang sebenarnya. Buah mata air kuning bukanlah hal yang penting, itu hanya pemicu. Jika dia tidak memiliki kesempatan ini, cepat atau lambat, akan ada faktor lain yang memicunya. Hanya saja, kali ini, dia secara tidak sengaja mendorong pemahamannya lebih awal. Dia telah mengumpulkan cukup banyak, hanya kekurangan sedikit cahaya spiritual. Roh primordial memahami Dao, kitab suci mendukungnya. Semakin banyak simbol terukir di tubuh figur kecil setinggi kepalan tangan itu, berdesakan rapat, membuatnya tampak semakin suci dan hikmat. Sebaliknya, metode tempering pikiran ditolak, dan kini tidak lagi berfungsi, hanya naluri Si Hao yang tersisa, melafalkan kitab suci sejati. Setelah memahami sepenuhnya catatan primordial sejati, ia mulai menggunakan teknik berharga Kaisar Petir, 6 reinkarnasi Dao, dan teknik lainnya. Itu seperti reinkarnasi, meninjaunya berulang-ulang. Mirip reinkarnasi, akhirnya, Si Hao merasakan semacam kesalahpahaman, seolah-olah dia benar-benar sedang bereinkarnasi. Setiap jenis teknik berharga dan kuat yang sebelumnya telah dia pelajari terlupakan dalam proses kelahiran kembali, dan kemudian diperoleh kembali sekali lagi. Tanpa disadari, 3 untai energi abadi yang melilit roh primordialnya naik ke kepalanya, membentuk bunga Dao yang besar. Ada makhluk di salah satu dari mereka, duduk dan melantunkan kitab suci, fragmen waktu yang tak berujung bergerak di sekitarnya. Itu bukan milik dunia ini, bukan milik masa depan, tetapi terletak di masa lalu yang tak berujung. Dari 3 bunga Dao agung yang dibangun oleh energi abadi, satu di antaranya benar-benar berbeda dari yang lain, yaitu yang memiliki makhluk di dalamnya. Orang itu seperti dirinya sendiri, salinan dirinya yang hidup di masa lalu, seseorang yang telah lama menghilang tanpa jejak waktu. Hanya saja, saat ini, mereka terhubung dengannya. Dia merasakan perasaan reinkarnasi, mengembangkan perasaan samar seolah-olah dia telah mempelajari semua metode di dunia ini, semuanya berasal dari sosok kecil ini. Itulah yang baru saja dia pahami melalui catatan primordial sejati, makhluk inilah yang tampaknya hidup di masa lalu yang menunjukkan kegunaan yang luar biasa. Makhluk itu melantunkan sutra, terbungkus dalam serpihan waktu, jauh di atas segalanya, dengan dingin dan kejam menatap dunianya saat ini. Ia membuka matanya. Hal ini membuat pikirannya berdebar-debar, merasakan suatu pengalaman yang sulit dijelaskan. Ada rasa takut, kegembiraan, dan perasaan baru, pikirannya menjadi sangat rumit. Tidak ada reinkarnasi dalam arti sebenarnya, yang ada hanyalah turunan dari hakikat hakiki kehidupan. Bahkan sekarang, Si Hao masih belum benar-benar percaya pada reinkarnasi. Dia menggunakan pemahamannya sendiri untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia memahami Dao, memperoleh kesadaran pada tingkat yang sangat dalam. Ini adalah pencapaian terbesar Si Hao saat ini. Makhluk di bunga Dao besar yang aneh itu beresonansi dengan roh primordialnya, terus-menerus mengalami misteri Dao besar yang tak berujung, merasakan transformasi besar dunia. Seolah-olah ribuan dunia berputar, sungguh ajaib. Pada roh primordial Si Hao, semua jenis kitab suci muncul dan jatuh, selaras dengan segala yang ada di sana. Namun, pada akhirnya, hanya bagian inti yang tersisa, yaitu True Primordial Record. Ini menjadi fondasi, semua hiasan lainnya ditaburkan di atasnya. Semua metode dengan cepat berlalu, hanya metode primordial yang paling nyata. Akhirnya, catatan primordial sejati berubah menjadi pola-pola yang paling rumit, terpisah dari roh primordialnya, terukir ke arah makhluk misterius yang ditopang oleh bunga itu. Pola-pola ini akan diukir pada tubuh makhluk itu. Kemudian, hukum alam kemampuan ilahi lainnya juga menjadi cemerlang. Mereka tidak hanya muncul dan mengalir di sepanjang permukaannya, mereka secara tak terduga mulai mengukir diri mereka sendiri pada roh primordial, akhirnya juga terlepas, mengukir diri mereka sendiri pada bunga Dao Agung yang paling tengah. Si Hao terkejut. Dia sadar kembali. Itu adalah evolusi yang ajaib, yang satu adalah masa lalu, yang satu lagi adalah masa kini. Kedua bunga itu mewakili konsep yang berbeda.
Sementara itu, apakah kitab suci itu juga dipilih secara selektif? Si Hao merasa seolah-olah dia telah memahami sesuatu, tetapi juga mengabaikan sesuatu. Sayangnya, dia sekarang sudah sepenuhnya terbangun, semuanya berakhir, menghilang tanpa jejak. Tidak diketahui berapa lama sebelum dia bisa memasuki kondisi seperti itu lagi. Keuntungan terbesarnya adalah dia memahami sepenuhnya catatan primordial sejati. Ini adalah akar dari segalanya. Kapan dua bunga dao besar lainnya akan menghasilkan makhluk? Mungkin saat itu, semuanya akan menjadi jelas, dan kemudian aku akan mencapai kesuksesan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Itulah intuisinya, dia punya firasat seperti itu. Ia merasakan proses tadi hanyalah sebuah proses pengembangan, belum tuntas. Hanya catatan primordial sejati dan makhluk yang seakan-akan pernah ada di masa lampau yang seakan-akan sudah saling melengkapi sesuatu. Metode lainnya dan dua bunga dao besar lainnya belum lengkap. Kini, bunyi kitab suci telah berhenti, dan metode tempering pikiran mulai beroperasi, terus memperkuat roh primordialnya, dan menyerap efek ilahi buah mata air kuning. Itu sama seperti pengalamannya dengan bambu ilahi penangkal kejahatan, perolehan terbesar Si Hao bukanlah hanya obat ilahi itu sendiri, melainkan wawasan ajaib. Ketika dia berada di dekat bambu penangkal kejahatan, dia memahami bentuk awal dari jalan hidupnya sendiri, dan kemudian di sini, dia sepenuhnya memahami catatan primordial sejati, terlebih lagi beresonansi dengan makhluk di salah satu bunga dao agungnya, seakan-akan dia mengalami reinkarnasi. Aku menjadi lebih kuat. Si Hao benar-benar merasakan keajaiban catatan primordial sejati. Pemahamannya terhadap berbagai metode terasa semakin lancar, jauh lebih lancar daripada sebelumnya, sekarang mampu menampilkan kekuatan ilahi yang tak terukur. Ia merasa bahwa jika ia keluar sekarang dan bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan orang lain di alam dewa surgawi, ia pasti akan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, tidak akan berada dalam bahaya sama sekali. Ia benar-benar ingin keluar dan membuktikan apa yang telah diperolehnya. Hanya saja, dia masih belum bisa pergi. Kemudian, buah mata air kuning menunjukkan efek yang seharusnya. Roh primordial Si Hao berubah. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Pikirannya linglung, kepala pusing, jiwa primordialnya menguat, menjadi lebih kokoh. Ia merasa seolah-olah telah memasuki tidur yang lelap. Namun, tak lama kemudian, rasa dingin yang dalam mengejutkannya dan membangunkannya dari rasa kantuk. Saat ia membuka matanya, ia melihat sungai kuning yang membawa energi kematian, semua kesempatan untuk hidup telah padam, sungai ini mengalir menuju batas bumi yang luas dan sunyi senyap. Di sekelilingnya, ada jutaan dan jutaan tulang, tidak diketahui berapa jumlahnya, menghasilkan lapisan tulang yang menakutkan di atas bumi yang luas. Semuanya adalah tulang yang mengering, semuanya akan hancur menjadi bubuk. Hal ini membuat Si Hao ketakutan. Apa yang terjadi? Di mana tempat ini? Buah mata air kuning. Pada saat itu, ia mengerti sesuatu, dan segera menyadari mengapa buah ini memiliki nama seperti itu. Ada alasannya. Buah mata air kuning, sebelumnya tampak seperti buah yang sangat indah, cahaya warna-warni yang tak berujung, cahaya keberuntungan yang dilepaskan dalam ribuan garis. Dia mengabaikan kualitas intrinsik tempat ini, hanya melihat sisi cahaya keemasannya yang cemerlang. Baru pada saat ini dia terbangun, ini adalah buah mata air kuning. Di ujung sungai kuning ini terdapat jurang yang sangat lebar, di bawahnya terdapat gunung berapi yang sangat besar, kawahnya gelap gulita bagaikan jurang neraka. Sungai jatuh ke dalam, dan kemudian tidak ada aura yang bisa dirasakan. Apakah itu dunia bawah? Apa yang ada di dalamnya? Si Hao sepertinya samar-samar mendengar suara gemuruh dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, serta roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan tulang-tulang yang layu yang berjuang. Aneh sekali. Batas sungai ini awalnya tak berujung jauh, tetapi Si Hao sekarang melihat tebing, melihat dunia bawah di dalam kawah gunung berapi kematian itu. Mata air kuning terus mengalir, dunia bawah tak berujung. Si Hao mulai berpikir dalam hati, apakah ini mimpi, atau dia dipaksa dibawa ke tempat aneh ini? Ada jutaan dan jutaan kerangka berserakan di bumi yang luas dan tak terbatas ini, yang tampaknya tak berujung. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, bubuk tulang beterbangan kemana-mana seperti debu, pemandangan yang sangat mengerikan. Ini adalah tanah kepunahan, tak ada makhluk hidup di sini, tak ada kekuatan kehidupan yang berkembang, hanya kematian dan kemunduran.
Si Hao mencubit dirinya sendiri, mencoba melihat apakah ini nyata atau palsu. Ada rasa sakit yang tajam. Dia membelalakan matanya, merasa bahwa ini tidak masuk akal, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia berada tepat di sebelah neraka? Si Hao benar-benar tercengang, semua ini keterlaluan. Dahulu, semuanya masih murni dan suci, tetapi sekarang, semuanya begitu sunyi, penuh dengan energi kematian. Dia menendang tanah dengan ringan, tulang-tulang di tanah beterbangan, meledak di udara, tidak mampu menahan pukulan kuatnya. Serbuk tulang seputih salju berhamburan ke bawah. Si Hao bingung. Mengapa seperti ini? Apakah buah mata air kuning memiliki kekuatan seperti ini, yang mampu membawanya ke dunia lain? Dia melangkah maju, memutuskan untuk menyelidiki tempat ini sampai tuntas. Sayap Kunpeng bergerak, dan dia juga mengaktifkan petir. Sosok Si Hao melesat melintasi langit, mengamati dunia yang diselimuti energi kematian yang pekat, seolah-olah dia adalah makhluk suci yang berpatroli di langit. Di ujung bumi terbentang tebing-tebing yang tinggi dan besar, tak terbatas dan tak berujung. Kawah gunung berapi yang besar di bawahnya melahap segalanya seperti jurang. Hah! Si Hao terkejut. Dia merasakan gelombang kekuatan melahap yang akan menyedotnya, kekuatan itu melonjak, tak tertandingi, dan agak sulit untuk dilawan. Dia buru-buru mundur, tidak ingin berada dalam kondisi defensif seperti ini. Kemudian, ketika Si Hao sudah cukup jauh, dia menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa kawah gunung berapi. Gelombang teriakan ganas terdengar dari arah itu. Samar-samar terlihat dewa dan iblis yang terbelenggu, tubuh mereka berlumuran darah, meraung dan berjuang. Ada pula roh-roh jahat yang menampakkan diri satu demi satu, tubuh mereka terbuat dari tulang-tulang putih pekat, potongan-potongan daging busuk menempel pada mereka, penampilan mereka luar biasa menyeramkan, menjerit dan menjerit seolah-olah mereka menderita ketidakadilan yang tak termaafkan. Terlebih lagi, ada magma yang membumbung tinggi, roh-roh jahat berjatuhan ke dalam dari waktu ke waktu, berubah menjadi untayan asap bening, terbakar hingga tidak ada yang tersisa. Itu bukan jenis batu biasa, yang benar-benar mengeluarkan bau darah, baunya bisa tercium bahkan dari jauh. Bagaimanapun juga, ini adalah dunia bawah yang suram dan menakutkan. Si Hao menghirup udara dingin, terus melangkah mundur. Dia masih belum benar-benar mengerti satu hal, bagaimana dia bisa berakhir di sini? Tiba-tiba, kawah besar meletus, dunia bawah meletus, yang menyembur keluar bukanlah magma, melainkan tulang-tulang putih dan roh-roh jahat. Langit dipenuhi kabut yin, hantu-hantu melolong, pemandangannya menggetarkan dunia. Tulang-tulang putih menutupi segala sesuatu di dunia ini. Surga! Si Hao tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Tulang-tulang putih berserakan di mana-mana, energi kematian membanjiri surga, roh-roh jahat tak terhitung jumlahnya, menyerbu di antara surga dan bumi. Ia merasakan firasat buruk. Kemudian, ia merasa seolah-olah seluruh dunia berguncang hebat, langit dan bumi akan terbalik, alam semesta akan terbalik, semuanya menjadi berbeda. Dari dalam kawah gunung berapi di bawah, suara Wu dilepaskan, energi yin mengalir deras ke langit. Kemudian, energi darah melonjak, kabut hitam berhamburan di ujungnya. Tidak! Si Hao mengeluarkan teriakan aneh. Meskipun dia melawan, melarikan diri ke kejauhan, itu sama sekali tidak berguna. Seluruh dunia kematian bergetar, tubuhnya ditarik oleh gelombang kekuatan besar, terseret ke kawah gunung berapi itu. Di bumi yang luas tak berujung ini, meskipun gunung-gunung tinggi jarang, tidak banyak, semuanya megah, menjulang tinggi ke awan. Namun, saat ini, perubahan yang mencengangkan terjadi, gunung-gunung ini mulai bergerak menuju dunia bawah kawah gunung berapi seperti debu. Selain itu, sisa-sisa kerangka, batu-batu besar, dan benda-benda lainnya juga ikut melonjak dan terhisap ke dalam dunia bawah kawah gunung berapi tersebut. Hal ini membuat semua orang tercengang. Dunia yang luas ini luar biasa luas dan tak berujung, pemandangannya tak terbatas, namun saat ini, semuanya terpusat pada satu titik, jatuh ke jurang kawah gunung berapi. Ini tampaknya tidak masuk akal. Paling tidak, ada beberapa puncak gunung yang tampak lebih megah daripada kawah gunung berapi, namun saat ini, mereka juga ikut tersedot. Itu seperti lubang hitam, menelan segalanya. Si Hao tidak menghindarinya, tidak mampu melepaskan diri, malah tertelan, memasuki dunia bawah yang gelap. Hong! Dia mengikuti bebatuan, tulang-tulang putih, gunung-gunung raksasa, dan yang lainnya ke bawah.
Banyak benda langsung menghantam tubuhnya, kekuatannya sangat besar. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti sudah lama berubah menjadi pasta berdarah. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Dia menopang lorong surgawi, melindungi dirinya sendiri, tidak membiarkan benda-benda itu mengenai tubuhnya. Namun, benda-benda terus berjatuhan dari atas, semua gunung raksasa runtuh, seolah-olah meteorit sedang meledak. Hal ini membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun dia adalah dewa surgawi, dia masih bisa merasa lelah. Untungnya, Si Hao cukup kuat, mampu menahan semuanya. Meskipun puluhan ribu batu gunung terus-menerus hancur, dia masih kebal terhadap semua metode, simbol-simbol berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, menghancurkan puncak-puncak gunung menjadi bubuk halus satu demi satu. Bersamaan dengan itu, banyak sekali gunung lain yang jatuh dari kejauhan, langsung menghantam magma merah menyala. Sebagian berubah menjadi abu di tempat, sebagian lagi jatuh ke lautan luas, hanya menghasilkan sedikit semburan magma. Si Hao menggigil dalam hati. Tempat macam apa ini? Ada magma di mana-mana yang dapat melahap semua materi yang nyata, menghancurkan segalanya. Dia bahkan melihat beberapa dewa iblis, dan setelah dihantam oleh batu-batu raksasa dan benda-benda lain yang jatuh, mereka juga jatuh ke magma. Makhluk-makhluk ini segera melepaskan jeritan menyedihkan, berubah menjadi asap. Akhirnya keadaan menjadi sedikit lebih damai, semua yang ada di tanah musnah, tidak ada yang jatuh, dunia bawah tanah pun benar-benar tampak di depan mata Si Hao. Tempat ini luas dan tak berbatas, pulau-pulau terbentuk dari tulang-tulang putih yang mengapung ke permukaan magma satu demi satu, istana-istana hitam kuno muncul silih berganti, makhluk-makhluk keluar masuk dari sana, di antaranya ada dewa-dewa jahat, roh-roh jahat, dan makhluk-makhluk lainnya. Selain itu, ada juga beberapa benua yang mengapung di atas magma, hitam pekat seperti tinta, di permukaannya banyak lubang, lubang-lubang ini adalah gua-gua batu. Ada setan dan makhluk lain yang datang dan pergi, tempat ini hanyalah dunia bawah. Sesekali, akan ada beberapa pulau tulang putih yang akan tenggelam, beberapa benua hitam juga pecah, jatuh ke magma merah, pecah menjadi bubuk halus. Ada banyak dewa iblis yang melolong dalam kesedihan, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meraung, berjuang. Banyak tangan tulang putih terjulur dari magma, tetapi mereka mencair lagi tak lama kemudian. Ini tidak mungkin apa-apa selain neraka. Di dalam magma, pilar-pilar batu raksasa bermunculan satu demi satu, menjulang tinggi ke awan-awan, permukaannya penuh dengan dewa-dewa dan setan-setan alam yang tersiksa, beberapa dibakar oleh api, yang lainnya ditebas oleh pedang-pedang dewa. Ada beberapa yang lidahnya diamputasi, ada yang kepalanya dipenggal, tetapi mereka tetap tidak mati, masih berjuang. Segala macam hal menakutkan terjadi. Si Hao merasa seolah-olah kulit kepalanya mati rasa, mulai meragukan matanya sendiri. Apakah semua ini nyata? Sebenarnya ada tempat aneh semacam ini, sungguh agak terlalu menyedihkan. Hong! Tiba-tiba, di kedalaman lautan magma, sebuah istana emas muncul, melepaskan panas yang membara dan aura dao abadi. Ada makhluk yang diselimuti kabut abadi di sana, tubuhnya diikat dengan belenggu, dikunci oleh 5 rantai besi. Keempat anggota tubuhnya dan kepalanya terikat, memenjarakannya di udara. Pada saat ini, Si Hao jelas bisa merasakan kekuatan dao abadi. Namun, adegan berikutnya membuatnya terkejut. Kelima rantai logam itu berubah menjadi emas abadi 5 warna, warnanya semua berbeda, ditarik lurus sempurna, mulai menarik orang itu. Ah, makhluk itu melolong dengan menyedihkan, kabut abadi membumbung tinggi, kekuatan yang ilahi dan dahsyat di luar imajinasi melonjak, ia ingin membebaskan diri. Akibatnya, dengan beberapa suara peuringan, cahaya berdarah mengalir ke langit, kelima rantai ditarik hingga luar biasa kencang, merobek keempat anggota tubuhnya dan kepalanya terpisah, pemandangannya berdarah, terlalu mengerikan untuk ditanggung. Apakah itu makhluk abadi? Si Hao merasa khawatir. Dia jelas merasakan aura dao abadi yang kuat, tetapi makhluk itu masih memiliki tubuh yang terkoyak. Setelah terdengar suara gemuruh yang menggetarkan dunia, makhluk itu, bersama dengan istana emas dan emas abadi 5 warna, jatuh ke dalam magma. Pada saat itu tercium bau darah yang amat menyengat. Dia meraung marah, berteriak, tetapi dia tidak berdaya untuk mengubah apapun. Dia memasuki lautan magma, tubuhnya perlahan-lahan terkikis, tubuhnya yang bersinar menjadi hitam pekat, energi abadi menjadi lemah, energi kematian meningkat.
Akhirnya, ia benar-benar tenggelam, hanya gelembung-gelembung yang muncul. Kabut hitam segera meluap ke langit. Hidupnya berakhir begitu saja. Ketika Si Hao melihat kejadian ini, dia merasa tubuhnya menjadi dingin, menjadi sangat dingin. Mengapa ia akhirnya melihat kejadian seperti ini? Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, menakutkan sampai-sampai orang menggigil ketakutan. Si Hao tidak berani percaya apa yang dilihatnya itu nyata. "Aku tidak percaya ini nyata," teriaknya. Setelah terdengar suara hong, sebuah pulau yang terbuat dari tulang-tulang putih muncul dari magma. Magma merah mengalir ke sana kemari, beberapa rantai menjulang dari pulau itu, segera menguncinya. Si Hao berjuang keras, tetapi dia tidak dapat menghindar, tidak dapat melepaskan diri. Dia menjadi seperti makhluk dao abadi, terikat di sini, seolah-olah 5 ekor kuda menarik anggota badan dan kepalanya. Keempat anggota badan dan leher Si Hao diikat dengan rantai sedingin es, yang mengikat erat dagingnya. Tubuhnya ditarik hingga benar-benar tegang, tidak dapat bergerak sedikit pun. Apakah kehidupan benar-benar rapuh seperti ini? Dia benar-benar akan membagi tubuhnya di sini. Belum lama ini, Si Hao masih bersemangat sekali, karena dia memahami jalan hidupnya sendiri, bahkan memperoleh kesempatan yang luar biasa, sekarang mampu memandang rendah semua rekan-rekannya, namun sekarang, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, hampir mati di neraka ini. Awalnya, ia tidak percaya kalau ini nyata, tetapi sekarang, rantai sedingin es itu meliliti lehernya, hendak mematahkannya, semuanya terasa nyata. Penghakiman neraka, dalam keadaan linglung, dia mendengar suara dingin dan kejam dari kedalaman laut magma. Kemudian, rantai besi ditarik kencang hingga menjadi seperti pedang dewa, mulai mencabik-cabik tubuhnya. Setelah berteriak pelan, Si Hao merasakan sakit yang menusuk tulang dan sulit ditahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, darah berceceran tinggi di udara di hadapannya. Pada akhirnya, ia melihat kepalanya sendiri terpenggal, bahkan keempat anggota tubuhnya patah, terkoyak menjadi beberapa bagian. Ini adalah jenis rasa sakit yang tak terlukiskan, membuatnya merasakan gelombang penghinaan. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Siapa yang memperlakukannya seperti ini? Si Hao tidak bisa menerima ini, merasakan semacam kemarahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke langit, tidak mampu menahan ini. Akhir seperti ini terlalu menyedihkan. Hanya saja, apa yang bisa dia ubah? Bahkan makhluk abadi sejati itu pun tercabik-cabik, apalagi dia. "Aku tidak bisa menerima ini." Si Hao berteriak seperti setan gila. Keempat anggota tubuhnya dan kepalanya jatuh ke magma bersama dengan pulau tulang putih. Panas yang membara menyerang, membakar tubuhnya, dagingnya pun mengering. Magma ini dapat menghancurkan para dewa. Tak lama kemudian, daging Si Hao menghilang, hanya tulang putih yang tersisa. Hehe, hahaha. Pada saat ini, Si Hao tidak merasa sedih, juga tidak merasa marah, tiba-tiba memperlihatkan senyum lembut, lalu dia tertawa keras. "Saya menolak untuk percaya bahwa ini nyata." Meskipun sangat jelas, sehingga sulit untuk membedakan apakah ini nyata atau palsu, saya percaya bahwa semuanya adalah permainan pikiran, yang ada dalam kesadaran saya sendiri. Si Hao berkata dengan tenang, dan segera menjadi tenang. "Apa saja jenis siksaan lainnya? Datang saja padaku," teriaknya. Kemudian, sebilah pedang abadi terbang mendekat, cahaya cemerlang dilepaskan. Pedang itu langsung menembus ruang di antara alisnya, memakukan roh primordialnya di tempatnya, membuat semua yang ada di depan matanya menjadi hitam. Ia benar-benar memasuki kegelapan, seolah-olah tubuh dan dao sedang dimusnahkan. Buah mata air kuning ternyata tidak sederhana, sesuai dengan reputasinya, membuatku berilusi bahwa aku benar-benar berada di mata air kuning, dunia bawah, dan akan mati. Dalam kegelapan, dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Benar, hanya rasa sakit dan siksaan yang paling hebat, penderitaan yang paling hebat yang dapat membentuk jiwa primordial yang kuat, memperkuat keinginan. Apakah ini yang disebut buah mata air kuning? "Datang saja padaku," Si Hao berteriak. Dia sangat yakin bahwa apa yang dihadapinya tidaklah nyata, meskipun saat ini sulit untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Tetua Agung Lembaga Dewa Surgawi tidak memberitahunya berbagai efek buah mata air kuning, hanya memberitahunya bahwa itu dapat memperkuat roh primordial. Sekarang, dia memperoleh sedikit kesadaran dalam penderitaannya, percaya bahwa semua pengalaman ini tidak nyata, hanya semacam penempaan diri. "Aku ingin menjadi kuat.
Datang saja padaku, dasar brengsek, teriaknya.